warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Yuli Astuti dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 2A IAIN Tulung Agung. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang tanggap bencana. Dan untuk lebih jelasnya simak videonya ya teman-teman. Tentunya kita tahu ya teman-teman bahwasannya di Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Selain kaya akan sumber daya alamnya, ternyata Indonesia juga kaya akan bencana alamnya. Biasanya saya sendiri menyebutnya dengan Indonesia supermarketnya bencana. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi bencana alam yang ada di Indonesia. Dan di video kali ini nanti saya akan mengulas 4 bencana alam saja. Yang pertama tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Yang pertama yaitu bencana alam tsunami. Bagaimana sih kok bisa terjadi bencana alam tsunami? Tsunami berasal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan sesar, dan patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam fase ini dinamakan dengan gempa bumi. Jadi kesimpulannya, tsunami itu terjadi karena faktor utama yaitu gempa bumi yang berada di dasar laut, sehingga gelombang air laut naik dengan getaran yang sangat besar dan bisa menuju ke daratan. Sedikit cerita ya teman-teman, ada salah satu pulau di Indonesia yaitu letaknya di tengah samudra dan dekat dengan Banda Aceh. Pulau tersebut terkenal dengan kearifan lokalnya yang sangat kental sekali. Pada suatu ketika saat tsunami menyapa pulau tersebut, tidak ada satupun korban yang akibat tsunami tersebut karena mereka sudah mengetahui ciri-ciri akan ada tsunami, sehingga mereka menyelamatkan diri dan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi karena pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang sangat besar. Yang ketiga yaitu gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma yang berada di perut bumi dan dilemburkan dengan yang memiliki kekuatan tinggi. Kita wajib tahu level status Gunung Merapi ya teman-teman. Ada 4 level, yaitu level normal, level 1, level 2 siaga, level 3 waspada, dan level 4 yaitu awas. Level 1 normal ini maksudnya Gunung Merapi masih baik-baik saja, tidak mengalami bencana yang fatal seperti letusan vulkanik. Dan level siaga, hal ini dilihat dari peningkatan intensif kegiatan gunung berapi. Di status ini warga sudah harus disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk seperti mulai membangun tenda darurat maupun mulai mengungsi atau menyelamatkan dirinya masing-masing. Untuk level 3 yaitu waspada. Gunung berapi mulai menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai ada aktivitas vulkanik seperti gangguan magmatik, tektonik yang bisa dilihat dari adanya gempa. Dan level yang terakhir yaitu awas. Setelah pemerintah pada suatu gunung letusan mulai terjadi dan aktivitas seismik maupun vulkanik sudah hampir bekerja mencapai puncaknya. Oke, kita langsung aja ke materi selanjutnya. Banjir bisa terjadi jika air yang berlebihan merendam daratan, seperti kejadian di ibu kota kita sendiri ya teman-teman. Di sana kan sering terjadi banjir tuh, itu karena
penduduk ya di sekitar ibu kota itu membuang sampahnya itu sembarangan teman-teman, seperti banjir yang di Sungai Ciliwung itu kan karena diakibatkan saluran airnya tersumbat dengan sampah-sampah yang tertumpuk. Maka dari itu kita harus bisa mendaur ulang, seperti sampah plastik itu kan terurainya kan lama, jadi kita harus bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Kita langsung aja ke siklus penanggulangan bencana ya teman-teman. Siklus penanggulangan bencana ada 3 siklus. Siklus yang pertama yaitu prabencana, siklus kedua yaitu tanggap bencana, dan siklus ketiga yaitu pasca bencana. Dalam prabencana sendiri terdiri dari 3 siklus, yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pencegahan yaitu upaya menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu bencana, seperti pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir, pembuatan biopori, dan penanaman hutan yang gundul. Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman, seperti penataan kembali lahan desa agar ketika terjadi banjir tidak menimbulkan kerugian yang besar. Untuk kesiapsiagaan merupakan persiapan atau rencana jika kemungkinan akan terjadi bencana. Siklus yang kedua yaitu tanggap darurat. Saat terjadi bencana, yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan SAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Untuk siklus yang terakhir yaitu pasca bencana. Dalam pasca bencana ada siklus pemulihan, yaitu proses agar kebutuhan pokok terpenuhi, seperti jika ada saudara kita yang terkena bencana seperti di Pacitan kemarin, kebanjiran kan kita mencari penggalangan dana berupa uang atau berupa pakaian yang tidak dipakai atau makanan, seperti itu. Untuk rehabilitasi yaitu perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau jangka pendek, seperti seperti tenda darurat gitu. Terus untuk rekonstruksi yaitu perbaikan yang sifatnya permanen. Jadi bangunan-bangunan yang rusak itu diperbaiki oleh pemiliknya masing-masing untuk mereka tempati kembali, dan semoga tidak terjadi bencana susulan. Kesimpulan dari video aku kali ini yaitu ketika ada bencana kita harus tahu bagaimana cara menanggapi bencana tersebut, seperti tsunami. Jika akan terjadi tsunami, kita harus tahu bagaimana cara menanggapi tsunami tersebut, yaitu dengan cara kita menyelamatkan diri atau menyelamatkan barang-barang berharga kita ke tempat yang lebih tinggi, seperti gunung, seperti itu. Sedangkan bencana banjir, kita harus melarikan diri juga ke tempat yang lebih tinggi, dan setelah itu kita harus membersihkan saluran-saluran air yang merupakan penyebab banjir. Sedangkan untuk bencana tanah longsor, kita harus melakukan reboisasi untuk menanggulangi agar tidak terjadi tanah longsor kembali. Sedangkan untuk gunung meletus, kalau gunung meletus itu kan faktor alam ya, jadi kita tidak bisa mengurangi atau gimana ya, tidak bisa mencegahnya, tapi kita harus siap siaga dalam menanggapi bencana gunung meletus tersebut. Sekian dari video aku. Sekian, kalau ada materi yang salah kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.